waktu selama audisi awal itu Ayu dari Mataram ke Lombok Tengah itu nggak tahu jalan ke kantor bupati, naik motor sendirian. Ayu itu selalu diajarin sama mama sama papa itu buat jadi anak yang kuat, anak yang hebat. Halo Tribuners, kita jumpa lagi nih di edisi Talkshow Bincang Tribunlombok.com edisi Rabu 8 Februari 2023. Hadir di sini narasumber kami yang luar biasa dan menginspirasi tentu saja, dan nanti kita akan bercerita kemudian memberikan informasi-informasi penting kepada Tribuners. Telah hadir bersama kami Putri Mandalika Nusa Tenggara Barat 2023 yang baru saja meraih penghargaan itu. Selamat datang Putri cantik Niluh Putu Ayu Haryani, benar? Iya benar Kak. Halo. Oke, sapa Tribuners dulu. Ya, halo Tribuners. Perkenalkan, saya Niluh Putu Ayu Haryani, biasa dipanggil Ayu. Saya Putri Mandalika NTB tahun 2023. Oke, gimana kabarnya Putri Mandalika? Astungkaru baik, alhamdulillah ya, baik. Ini dinobatkan kemarin di Lombok Tengah. Ya, di halaman kantor bupati. Benar. Itu dari semua kandidat itu berapa orang yang dikalahkan oleh Ayu? Kalau dari kandidatnya sendiri, pendaftarnya ada 87. Dari seluruh Nusa Tenggara Barat. Dan Ayu keluar sebagai pemenang. Iya. Meraih mahkota Putri Mandalika. Iya, benar. Betul, Kak. Gimana rasanya setelah menyandang gelar Putri Mandalika, yang gelar itu diidam-idamkan oleh anak-anak muda NTB tentu saja? Gimana? Kalau perasaan Ayu sendiri pastinya seneng, bangga juga. Tetapi di sisi lain kan Ayu juga pasti memikirkan gimana tanggung jawab Ayu untuk mempertanggungjawabkan gelar putri ini. Jadi bukan sekedar hanya apa yang Ayu dapatkan, tapi apa yang akan Ayu berikan nanti. Itu sih Kak. Apa yang ingin diberikan untuk Nusa Tenggara Barat dengan gelar yang sekarang? Yang pasti kalau Putri Mandalika ini kan kita bisa lebih ke promosi ya memang. Jadi Ayu lebih memikirkan bagaimana Ayu bisa lebih memperkenalkan Mandalika ini dari kancah Indonesia sampai ke internasional begitu. Jadi masyarakat lokal maupun mancanegara itu lebih kenal lagi Mandalika ini seperti apa sih gitu. Tidak hanya Mandalika tapi seluruh destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat. Fokusnya promosi pariwisata atau budaya dan selain segala. Promosi, Ayu juga fokus ke sumber daya manusianya sih. Karena Ayu juga memikirkan bagaimana sekarang kalau misalnya Ayu hanya fokus ke pariwisatanya begitu, kalau sumber daya manusianya dibiarkan saja kan tidak bisa begitu ya. Contohnya kayak bagaimana Ayu mengedukasi masyarakat untuk seperti membuang sampah sembarangan itu biar dihentikan, dan juga bagaimana pemilahan sampah yang baik dan benar gitu sih Kak. Lebih ke mengedukasi juga. Mengedukasi. Kemudian apa yang dilakukan pertama kali sebagai seorang Putri Mandalika dari harapan tadi? Untuk Ayu dari misi sendiri, tadi, yang pertama kali pastinya nanti Ayu akan menjalin audiensi dulu dengan pemerintahan, dengan instansi, kemudian menjalin sinergitas, baru nantinya Ayu akan melangkah lebih lanjut lagi. Ini berarti ada kolaborasi dengan pemerintahan tentu saja? Pastinya ada. Iya Kak, itu sih. Kemudian di media juga beredar Putri Mandalika akan terbang ke Turki katanya. Dalam rangka apa tuh? Benar-benar. Jadi nanti kita itu ingin mempromosikan Mandalika ini di masyarakat yang ada di Turki, begitu. Jadi memperkenalkan apakah masyarakat di Turki ini tahu nggak sih adanya sirkuit Mandalika ini ada di mana gitu sih Kak. Itu ya. Itu iya. Poin pariwisata yang ingin disampaikan oleh Putri Mandalika selain dari sirkuit. Kalau Ayu, jadi kalau di Nusa Tenggara Barat ini kan mungkin yang terfokus itu memang sirkuit Mandalika ya. Betul. Tapi masih banyak beberapa destinasi wisata yang belum dikenal sama masyarakat. Nah mungkin nanti Ayu akan mencoba untuk membuat program virtual tour yang nantinya akan memperkenalkan dan juga mempromosikan pariwisata-pariwisata lainnya, destinasi yang lainnya. Itu sih Kak. Oke, menarik. Iya. Oke. Itu menarik sekali untuk Tribuners ketahui kerjaannya Putri Mandalika gitu. Program yang akan dilakukan oleh Putri Mandalika untuk membawa nama Nusa Tenggara Barat dikenal di
internasional. Iya. Kesibukan Putri Mandalika kalau gitu saat ini apa? Dari profil Ayu Iya. ya. Kalau Ayu sekarang sedang kuliah di Poltekkes Kemenkes Mataram, Oke. jurusan kebidanan. Oke. Ya, tapi selain itu Ayu juga banyak ikut organisasi baik dalam kampus dan juga luar kampus. Salah satunya kalau di luar kampus yaitu KMHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Oke. Itu kalau di dalam kampus ikut juga aktif di himpunan mahasiswa jurusan dan juga beberapa ekstrakurikuler seperti tari tradisional dan juga UKM musik. Oke. Itu sih Kak. Proses seleksinya berapa bulan Putri Mandalika? Kalau untuk proses seleksinya cukup cepat Kak ya. Cukup cepat. Iya, jadi dari proses mulai pendaftaran. awal pendaftaran. Jadi waktu itu Ayu itu daftar itu H-3 H-3. penutupan. Iya, H-3 penutupan. Kemudian langsung proses audisi awal 15 besar. Jadi puji syukur ini pertama kalinya loh Ayu ikut beauty pageant. Oke. Iya, jadi ikut terus masuk 15 besar. Selang berapa minggu langsung karantina. Itu sih Kak. Nyangka nggak bakal menang? Nggak nyangka Nggak sebenarnya. nyangka. Karena Ayu itu mikir bukan menangnya, maksudnya bukan berarti Ayu tuh nggak pengen menang, bukan sih, pasti semua pengen menang ya. Karena kompetisi pasti. Iya, tapi yang Ayu tujuannya pikirin karena ini pertama kalinya juga dan bagaimana Ayu melihat teman-teman senior kakak-kakak di sana semua yang udah berpengalaman, udah banyak ikut beauty pageant. Jadi yang ada di pikiran Ayu bagaimana Ayu bisa melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik ke orang tua Ayu dan juga ke masyarakat. Itu aja sih Kak. Oke, menarik. Ini menarik sekali sebenarnya Tribuners. Iya. Proses dari seleksi Putri Mandalika Nusa Tenggara Barat. Iya Kak. Yang menginspirasi untuk ikut beauty pageant Putri Mandalika. Itu dari orang tua kah yang mensupport atau itu keinginan Ayu sendiri? Kalau keinginan sendiri sih sebenarnya, tapi dibarengin juga sama support orang tua. Memang Ayu itu ada keinginan dari kecil untuk ikut beauty pageant. Jadi sering nonton juga tuh kayak Putri Indonesia itu sering nonton. Oke. Tetapi kayak masih Memang tertarik dari dulu berarti tertarik, ada rasa tertarik banget. Pengen, tapi mungkin kalau dulu karena masih kecil ya mikirnya mampu nggak ya Ayu bisa kayak kakak-kakak yang di sana gitu. Tapi ternyata semakin seiring berjalannya waktu, Ayu mikir juga masa Ayu mau stuck di sini aja. Gimana Ayu bisa menuangkan apa yang Ayu punya ini kalau Ayu masih punya pola pikir sempit seperti itu gitu. Jadi itulah awal mulanya. Ayo deh mau coba untuk ikut Putri Mandalika. Iya, berani itu sih Kak. Ini yang harus dicontoh untuk anak-anak muda bahwa untuk menaikkan untuk ke level yang lebih lebih lanjut untuk berani potensi gitu. Jadi mungkin banyak ya perempuan generasi muda yang utamanya kita ini masih banyak, termasuk Ayu mungkin dulu ya, Ayu yang dulu, kita ini masih banyak berpikir kayak kita sebagai perempuan itu gak bisa berkembang gitu loh, gak mau berani untuk mencoba suatu hal baru karena mungkin banyak stigma di masyarakat itu berpikir kalau misalnya perempuan itu besok nikah ngapain gitu, untuk mau mencoba hal-hal baru, untuk melanjutkan pendidikan begitu. Jadi Ayu pengen membangun juga di generasi-generasi muda untuk lebih semangat lagi. Mungkin nantinya terinspirasi dari Ayu juga, jadinya nanti banyak generasi-generasi yang pengen nih ikut Putri Mandalika juga. Jadi seorang Ayu yang mungkin dikenal biasa di masyarakat sederhana aja bisa gitu, kenapa mereka nggak bisa? Itu sih. Apa yang berubah dari Putri Mandalika dari perempuan biasa saja kemudian sekarang banyak jadi sorotan masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai orang pertama muda di Kalau NTB? Yang berubah sebenarnya mungkin nggak terlalu signifikan sih kalau dari Ayu, karena memang Ayu tetap berusaha menjadi diri Ayu sendiri. Nggak ada yang berubah karena dari dulu juga kalau kita bilang berubah attitude, orang tua Ayu selalu ngajarin attitude gitu. Jadi yang selalu diutamakan itu bagaimana etika Ayu ke orang lain, begitu itu memang sudah diajarkan dari kecil. Jadi kalau untuk perubahan yang signifikan sebenarnya nggak ada. Cuman mungkin memang bagaimana sekarang Ayu bisa mengatur waktu Ayu lebih baik. Itu sih kayak lebih banyak berubah. Iya. Jadi banyak sorotan, apakah ada
pasti dijaga ya, Iya, sikap tutur dan Iya. segala macamnya. benar. Kalau dari pandangan masyarakat sendiri sebenarnya Ayu nggak begitu terlalu mendengarkan. Bukan maksudnya nggak mendengarkan, nggak masukin hati gitu. Oke. Kalau negatif, kalau positif malah Ayu jadikan motivasi gitu. Motivasi. Kalau ada yang negatif ya Ayu jadikan motivasi. Mungkin kalau orang berpikir Ayu bakal baper, bakal sakit hati gitu, enggak, malah jadi cambukan buat Ayu. Ayu harus bisa membuktikan kalau memang dari panitia, dari juri itu tidak salah membimbing dan memilih Ayu untuk ada di posisi sekarang. Gitu. Karakter apa yang ditekankan oleh panitia dan penilaian juri dalam pemilihan Putri Mandalika? Kalau karakter tersendiri sebenarnya kita tetap jadi diri kita sendiri aja, nggak harus yang Ayu harus nunjukin Ayu sebagai orang lain gitu. Nah, yang paling diutamakan memang attitude sih Kak. Attitude. Jadi kita mungkin kalau dari panitia sendiri nggak ada penilaian yang khusus, tetap pure dari juri. Karena kan kita juga nggak kenal jurinya itu siapa, baru pertama kali ketemu gitu. Jadi yang dinilai itu dari attitude, kemudian dari wawasan. Beauty-nya juga ada, tapi lebih ke wawasannya sih Kak. Sama public speaking. Public speaking, Iya, tentu itu saja. yang utama. Itu. Nanti ada program nggak dari Putri Mandalika sendiri mungkin secara pribadi untuk mengedukasi anak-anak muda yang seperti tadi ada inspirasi dari Ayu yang biasa saja kemudian bisa menjadi seperti sekarang, ada nggak nanti dibuat komunitas untuk membuat anak-anak muda ini bisa berani tampil lebih mengembangkan diri lah? Kalau Ayu, dari Ayu sendiri nih Kak, Ayu memang ada rencana untuk buat beberapa program, mulai dari yang pertama itu Putri Mandalika Goes to School. Itu Ayu ingin memberikan sosialisasi dan penyuluhan, tetapi memang yang Ayu fokuskan adalah permasalahan seperti kenakalan remaja, kemudian juga pencegahan pernikahan dini. Ayu juga ingin menjalin sinergitas dengan BNN yang nantinya akan kita laksanakan penyuluhan terkait pencegahan bahaya narkoba. Kemudian untuk pariwisata juga terkait bagaimana penerapan Sabta Pesona. Begitu. Nah, yang kedua, Ayu ingin membuat program yaitu Putri Mandalika Mengajar. Jadi Ayu punya usaha kecil, usaha buket bunga. Nah, Ayu ingin memberikan ilmu Ayu nih, kreativitas Ayu ke adik-adik yang mungkin keterbatasan dalam ekonomi dan juga pendidikan. Bagaimana agar mereka nanti memiliki bekal lah untuk di masa depan begitu, dan juga memberikan edukasi terkait pendidikan yang di luar jam sekolah. Itu sih Kak. Sasarannya mana? Sasarannya ke anak-anak yang di desa-desa terpencil sih sebenarnya, yang belum terjangkau oleh pemerintah. Contohnya kayak di KLU masih banyak juga yang Ayu tahu. Kemudian Ayu juga pengen rencananya Astungkara semoga bisa Ayu pengen visit ke luar Lombok seperti Sumbawa, Bima, Dompu, karena kan Putri Mandalika ini sekarang sudah mencakupnya Nusa Tenggara Barat, bukan lagi Lombok Tengah. Tetapi bukan berarti Ayu meninggalkan dari Lombok Tengah, Mataram. Tetap selagi Ayu bisa pasti akan Ayu rangkul semuanya. Mencakup senusa Tenggara Barat. Oke, semoga kita berharap dengan Putri Mandalika yang sekarang membawa perubahan untuk Nusa Tenggara Barat. Amin, Sohan. Oke. Dulu Ayu, saya sempat dengar dari ini nih, ketertarikan Ayu dengan dunia kecantikan, dunia seperti sekarang itu sudah mulai sejak kecil katanya. Iya, benar-benar. Kalau Ayu sebenarnya nggak pernah ikut kursus model gitu, nggak pernah. Tapi memang pengen banget. Jadi sering nonton di TV, mungkin banyak kalau kakak tahu acara INTM, dari situ aja sering nonton tiap hari. Tapi sambil kalau ada waktu luang sih sebenarnya. Jadi terinspirasi, terus juga dari Putri Indonesia itu dari awal banget sampai ke Miss Universe tuh Ayu tonton. Jadi kayak bisa nggak ya Ayu jadi kayak kakak-kakak di sana? Belajar gitu. dari sana. Iya, belajar dari sana. Sekalipun mungkin Ayu ada keterbatasan dari bagaimana Ayu ingin belajar di luar, maksudnya untuk ikut kursus gitu. Tapi Ayu optimis aja gitu, kayak yakin dalam diri pasti suatu saat bisa gitu. Cuman tinggal tunggu waktunya. Makanya puji syukur sekarang Astungkara bisa ada di posisi ini tuh Ayu seneng banget gitu.
Itu sih, Bersyukur ya. bersyukur banget. Terutama juga dari orang tua yang bener-bener support Ayu dari awal sampai akhir. Dari yang mungkin jadi waktu itu Kak, waktu Ayu ikut audisi pertama, mamanya itu habis operasi kista. Nah mungkin biasanya mamanya Ayu yang selalu nemenin Ayu kemana-mana, tapi karena mama lagi sakit gitu, papa juga waktu itu beberapa bulan yang lalunya habis kecelakaan juga, operasi juga, jadi Ayu harus jalan sendiri. Jadi waktu selama audisi awal itu Ayu dari Mataram ke Lombok Tengah itu nggak tahu jalan ke kantor bupati, naik motor sendirian. Itu tiap jalan, tiap berapa meter berhenti. Nanya, permisi bapak, mohon maaf, saya mau tanya, iya di mana kantor bupati? Oh lurus aja deh. Ada Google Maps ada, cuman kan kadang suka salah. Ayu kan takut juga. Jadi dibantu banget sama masyarakat di sana. Puji syukur ya, sepanjang jalan itu nanya terus pulangnya kehujanan, itu sendirian pulang, kayak udah terobos aja gas aja, kalau memang ini udah jalannya Ayu pasti selamat gitu. Itu dengan yang penuh ada keyakinan ya. Iya, Wah cerita menarik di balik kesuksesan Putri Mandalika. Tidak tahu bener, jalan bener, ke Kak. kantor bupati, nanya-nanya gitu. Bener. Setelah Ayu menang, tanggapan orang tua khususnya apa yang disampaikan orang tua ketika Ayu menyabet gelar itu pertama kali? Orang tua pastinya bangga banget ya Kak. Apa yang disampaikan ibu sama bapak? Kalau papa sendiri, papa bilang sama mama sama sih bangga, karena papa sama mama itu gak nyangka juga Ayu bisa punya potensi di sini gitu. Karena kan memang keseharian Ayu yang kemarin biasanya Ayu jualan, kemudian Ayu juga sering ikut tari, ya itu aja sih. Terus tapi memang dari kecil Ayu tuh sering coba hal-hal baru gitu. Dari TK bahkan, dari dulu kan Ayu sempet tinggal di Jakarta 9 tahun, itu pisah dari orang tua. Jadi Ayu tinggal sama nenek kakek. Waktu di sana itu Ayu sering ikut juga kayak drum band, kemudian ikut tari, itu sering dari dulu. Jadi tetap aktif juga di ekstrakurikuler gitu. Nah di Lombok ini setelah Ayu SMP pindah ke Lombok lagi, itu tetap aktif lagi gitu, pengen ikut nari, pengen ngasah lagi diri Ayu. Kemudian Ayu juga memang punya hobi olahraga, sama kayak papa tuh suka lari, jadi sering diajak sama papa, ayo lari. Nah dari situlah awalnya punya hobi baru, dari lari, renang gitu. Itu sih Kak, kalau orang tua pasti bangga banget. Kemudian juga jadi mungkin yang kemarin sepi aja gitu, sekarang yang dibahas Ayu terus gitu. Kebetulan kan Ayu kan bersaudara berlima ya gitu, jadinya ada perbincangan di rumah tiap hari. Itu sih Kak. Apa yang ingin disampaikan kepada orang tua dengan segala support sehingga Ayu seperti sekarang? Ayu pastinya mau ngucapin terima kasih buat mama sama papa yang udah support Ayu sampai Ayu bisa ada di sini. Karena Ayu nggak tahu kalau waktu itu papa sama mama nggak ngizinin Ayu ada di sini gitu. Mungkin kayak orang tua lain gitu kan, ada pastinya ada yang nggak support anaknya gitu. Ayu nggak bakalan bisa jadi Ayu yang sekarang, apalagi mama. It's okay. Ya. Mama tuh Ayu hebat. Iya, jadi dari dulu Ayu tuh selalu diajarin sama mama sama papa itu buat jadi anak yang kuat, anak yang hebat dan mandiri. Jadi gak boleh manja sama orang, gak boleh ketergantungan sama orang. Apapun yang Ayu bisa lakuin sendiri, Ayu harus lakuin sendiri. Ayu harus berjuang sendiri. Jadi kalau Ayu mau mendapatkan sesuatu, Ayu harus perjuangin gitu. Mungkin memang kesannya mama sama papanya Ayu sih, terutama dari papa juga membuat Ayu tuh belajar untuk jadi anak yang mandiri gitu. Bukan berarti papa sama mama nggak peduli sama Ayu. Ayu tahu banget gitu. Tapi dari itulah Ayu bisa jadi Ayu yang sekarang, Ayu yang kuat. Mungkin ini udah jalan dari Tuhan gitu, dari setiap kegagalan yang mungkin pernah Ayu dapetin lalu.
sekarang bisa berada di posisi sekarang ini, Ayu bersyukur banget, terutama sama kedua orang tua Ayu yang bener-bener dari dulu sampai sekarang selalu support dan juga selalu ada di samping Ayu. Orang tua pasti bangga. Iya. Tribuners di sini hadir kedua orang tuanya juga yang sedang menyaksikan bincang ini, dan Ayu sudah menyampaikan rasa terima kasihnya yang tidak bisa dicurahkan mungkin ya dengan kata-kata yang cukup panjang. Iya benar. Lingkungan Ayu sekarang, teman-teman kuliah Ayu, teman SMP, SD dengan Ayu yang sekarang itu tanggapannya gimana? Kalau dari teman-teman sendiri pasti bangga ya. Jadi banyak banget yang emang mungkin dulu kita jarang komunikasi, tapi sekarang udah bangun komunikasi lagi semenjak Ayu ikut ini gitu. Jadi banyak yang support. Waktu itu sempat Ayu chat juga kan, mohon doanya, mohon dukungannya. Jadi dari teman-teman yang bahkan dari SD kan kebetulan Ayu di Jakarta. Betul. Yang udah jauh gitu, support banget gitu. Sampai yang sekarang jadinya lebih membangun komunikasi lagi. Bahkan memang dari Ayunya sendiri juga yang pengen biar bisa menjalin komunikasi lebih baik lagi, menambah relasi lagi. Bahkan dari masyarakat Nusa Tenggara Barat, Ayu bener-bener salut banget. Banyak banget yang ngasih respon positif, ngechat Ayu di DM, ngucapin selamat gitu, dan juga doanya untuk kedepannya 1 tahun ke depan gimana nanti Ayu jadi menjalankan tugas Ayu sebagai Putri Mandalika gitu. Jadi bener-bener Ayu kaget banget, banyak yang dari masyarakat itu yang antusias, cukup antusias ngechat Ayu di DM Instagram gitu, bahkan yang Ayu nggak kenal gitu, Ayu nggak tahu gitu. Jadi dari beberapa postingan juga mungkin ada yang komentar negatif itu disangkal sama masyarakat, beberapa masyarakat yang dengan hal-hal positif gitu. Jadi seneng banget sih pastinya dengan antusias masyarakat yang cukup baik untuk Ayu. Karena kan masyarakat Nusa Tenggara Barat ini istilahnya menyerahkan pariwisata kita kepada Putri Mandalika untuk dikenalkan. Iya. Itu disupport. Iya. Itu sekarang ada di pundak Ayu. Iya. Selama 1 tahun ke depan mengemban itu. Tapi di sini Kak, mungkin Ayu mau menjelaskan juga, Ayu di sini nggak sendiri. Ayu bersama keempat teman Ayu dan juga dari 10 finalis yang 15 besar juga kami bersama-sama. Jadi di paguyuban itu kami ber-15 itu bersama-sama. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kita di sini sama semuanya. Jadi ada Putri Mandalika Pariwisata juga, yaitu Regita Fazira, Kak Regita. Kemudian ada juga dari Kak Ainul Mardiati sebagai Putri Mandalika Kebudayaan. Kemudian ada Ami Parameswari sebagai Putri Mandalika Persahabatan. Dan yang terakhir Isma Okta, itu dari Putri Mandalika Favorit. Ini kita dari ada yang dari Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur sama Mataram. Jadi semuanya ada di sana gitu Kak. Itu nanti tugasnya itu bersama-sama. Jadi bukan hanya program kerja Ayu saja yang akan dijalankan, tetapi juga kita sama-sama. Jadi berkoordinasi dulu satu sama lain, apa yang nantinya akan kita jalankan, dan kita juga pastinya minta saran juga dari yang kakak alumni sebelumnya. Jadi apa yang program-program mereka yang belum atau sudah terlaksana pun akan kita realisasikan juga begitu. Dan juga kita mungkin nanti pasti akan koordinasi juga dari paguyuban kan, apa saja nanti program kerja yang sekiranya memang harus kita laksanakan dan mungkin yang akan dipertimbangkan seperti apa. Program ini disusun oleh Paguyuban Putri Mandalika atau disusun dari pemerintahan kemudian diturunkan ke paguyuban? Nah, kalau ini memang kita berkolaborasi semuanya Kak. Jadi kalau dari pemerintahan sendiri sudah ada yang memang program-program seperti contohnya Bau Nyale besok, tanggal 9, 10, 11 itu memang sudah dari pemerintah. Kemudian dari paguyuban pun ada kolaborasi dengan Jember Fashion Carnaval besok Agustus yang akan datang. Kemudian
Kalau program yang memang khusus seperti program sosial itu memang dari kami Putri Mandalikanya nanti yang akan program apa yang akan nanti kami khususkan gitu. Ada berapa program? Kalau Ayu pengennya sebanyak-banyaknya ya Kak ya. Cuma nanti memang tergantung dari pertimbangan kita aja. Mungkin kan selama 1 tahun itu pasti waktunya juga cukup padat ya Kak ya. Karena kami masing-masing masih ada yang sekolah, ada juga yang kuliah, jadinya disesuaikan. Tetapi kalau Ayu pengennya sebisa mungkin bisa menjalankan semua program itu terrealisasi gitu. Oke. Menarik sekali. Semoga kita berharap semoga program-programnya terrealisasi untuk Nusa Tenggara Barat. Apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda yang ingin mungkin punya keinginan untuk menjadi Putri Mandalika masuk ke beauty pageant? Ya, kalau untuk generasi-generasi muda, pesan dari aku satu aja, percaya diri. Itu yang utama. Karena apa? Kalau kita sudah percaya diri, kita nggak akan diinjak oleh orang lain, terutama perempuan ya. Karena aku banyak banget ketemu sama teman-teman yang masih kurang rasa percaya diri. Jadi aku pengen nimbulin rasa percaya diri di generasi-generasi muda ini. Tapi over percaya diri juga memang kurang bagus ya Kak ya. Yang paling utama itu kemudian juga semangat dan berani untuk mencoba. Jadi kalau kita sudah berani Kak, apapun itu yakin pasti Tuhan kasih jalan. Contohnya aku yang ada di sini nih, Ayu membuktikan sendiri. Yakin pasti Tuhan kasih jalan. Kemudian pesan aku, harapan aku juga bukan hanya generasi muda tapi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Ayu mohon doanya, Ayu mohon bimbingannya bagaimana nanti agar Ayu bisa menjalankan tugas 1 tahun ke depan dengan baik. Itu. Dari Ayu sendiri tips untuk menumbuhkan rasa percaya diri, apa yang Ayu lakukan? Kalau Ayu mungkin gak bisa Ayu jelasin ya gimana cara Ayu numbuhin. Tapi mungkin kalau dari Ayu, kalau memang itu sudah keinginan diri sendiri, pasti akan ada rasa gimana caranya Ayu bisa mendapatkan hal itu gitu. Jadi kalau mungkin emang waktu turun panggung ya, waktu turun pas grand final, itu kan Ayu baru pertama kali juga nginjek panggung yang harus public speaking ya, harus ngomong. Biasanya kan nari, jadi gerak gitu ya. Itu kan kita sempat stay dulu, terus catwalk juga. Ayu nggak pernah catwalk kan. Jadi Ayu cuman mikirin yang ada di dalam hati Ayu, ada di pikiran Ayu itu cuma satu, tenang, ngelakuin yang terbaik. Tenang dan ngelakuin yang terbaik. Iya, itu aja. Gak ada yang macam-macam. Karena kalau Ayu mikirnya, kalau kita mikirnya itu udah kemana-mana gitu, mikirin misalnya kayak nanti mau jawab apa ya gini, itu malah buat kita nanti buyar. Jadi apa ya, blank gitu loh, ngeblank semuanya. Itu sih, jadi lebih ke fokusin aja ke dirinya, tenang aja. Pasti kalau memang itu yang terbaik buat Ayu pasti dapat. Itu aja yang ada di pikiran Ayu. Dan kalau memang enggak pun ya Ayu harus udah siap gitu. Karena ini kompetisi, pasti ada yang kalah, ada yang menang memang kalau secara realistis kita pikirkan. Cuman kan karena di sini Ayu berpikir apa yang Ayu dapetin dari paguyuban kemarin pada saat karantina, itu yang Ayu ingin dapatkan, pembekalan yang mungkin nggak bisa Ayu dapatkan di luar sana. Dan kesempatannya juga luar biasa. Kalau besok Ayu bisa lagi ikut gitu, pikirannya Ayu kemarin gitu. Jadi setiap apapun yang Ayu diberikan kesempatan, Ayu ambil. Contohnya kayak untuk bertanya, hal kecil apapun, jadi itu Ayu perhatiin gitu. Hal kecil apapun tuh Ayu perhatiin bener-bener. Setiap ada pemateri yang memberikan materi itu Ayu perhatiin, kemudian Ayu pikirin kalau memang ada yang ngeganjel, Ayu tanya. Jadi bukan dinilai dari materi, bukan dinilai dari apa yang kita pakai, tapi apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita tunjukkan. Itu Kak. Keren. Ayu akan tetap menjadi Putri Mandalika yang sederhana dengan kecantikannya. Luar biasa sekali. Iya Kak. Saya sangat terinspirasi.
Semoga Tribuners terinspirasi juga dengan kisah inspirasi dari Putri Mandalika Nusa Tenggara Barat 2023 kita. Iya. Terima kasih banyak Putri Mandalika sudah menyempatkan Iya, diri Kak. hadir di Sama-sama. studio tribunlombok.com yang sederhana. Iya. Nanti kita berjumpa lagi, programnya sudah sampai mana. Oke. Semoga programnya juga sukses dan membawa nama NTB jauh lebih luas, Wah, mendunia lah. iya. Oke, Tribuners, itu saja obrolan kita dengan Putri Mandalika kali ini. Kita nanti akan berjumpa lagi di bincang tribunlombok.com edisi selanjutnya. Saya Lailatul Niam, pemandu acara, dan Saya Nilu Putu Ayu Haryani, Putri Mandalika NTB 2023. sampai jumpa. Bye, terima kasih. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.